Masih dalam serial perjalanan Kebumen Wonosobo via Banjarnegara, di mana pada etape sebelumnya kita sudah mulai dari alun-alun Kebumen. Dari alun-alun Kebumen kita menuju ke arah Gombong, kemudian dari arah Gombong menuju ke arah Sempor, dan dari Sempor menuju Kelampok dan ke Banjarnegara. Untuk jarak tempuhnya sendiri dari Banjarnegara ini. Untuk waktu tempuh dan jarak tempuhnya dari Kebumen menuju Wonosobo via Banjarnegara ini tentu saja lebih jauh ya dibandingkan dengan jalur apabila kita mengarah atau melalui arah timur atau ke arah Purworejo ke Wonosobo, karena ini bisa dibilang memutar ketika kita mau ke Wonosobo tapi melalui Banjarnegara. Namun bisa jadi lebih dekat apabila posisi kita di Kebumen bagian barat atau di daerah Gombong. Nah, kalau kita di daerah Gombong mungkin ini bisa jadi jalur alternatif menuju ke Wonosobo. Akan tetapi apabila kita berada di wilayah Kebumen bagian timur seperti Kutowinangun ataupun Prombon, maka tentu saja akan lebih dekat apabila kita lewat Purworejo atau melewati jalan pintas, yaitu melalui Wadas Lintang ya. Jadi seperti itu ya. Jalur alternatif ini yang di video kali ini adalah bisa dibilang kalau dari pusat kota Kebumennya itu lebih memutar apabila kita mau ke Wonosobo begitu. Nah, untuk video kali ini kita mulai dari arah alun-alun Banjarnegara menuju ke arah Wonosobo, di mana kita nanti akan melewati salah satu ikon terbarunya yang ada di Wonosobo. Apalagi kalau bukan patung biawak kerasak. Ya, sekarang lagi viral ini itu patung biaya atau menyawa, di bahasa Jawanya adalah menyawa, yang lagi viral. Seperti apa jalannya dan seperti apa perjalanannya dari Banjarnegara menuju ke arah Wonosobo, mari kita saksikan saja. Dan apabila ingin mengetahui cerita lebih lengkapnya, biar ceritanya nyambung dan informasi yang didapatkan juga lebih lengkap, maka bisa ditonton dulu dari etape pertama, etape kedua, dan ketiganya. Untuk link videonya sudah saya sertakan di deskripsi atau silahkan lihat di profil. Oke, selamat menonton untuk video part keempat ini. Oke, out. Oke, dari sini saya tidak akan banyak ngomong ya. Ini biar jadi video jalan-jalan virtual, jalan-jalan sambil rebahan daripada jalan-jalan sendiri. Ya sudah, saya wakilkan, saya rekamkan, dan silahkan menonton sambil rebahan, sambil ngemil, sambil apa saja ya. Saya dari sini tidak akan banyak ngomong, tidak akan banyak jenenge. Nah, kalau pengen dengar saya ngoceh lagi silahkan skip ke menit 10:30 ya. Dan kalau misalkan pengen langsung lihat itu patung biawaknya, silahkan skip ke menit 29. Seperti itu saudara-saudara. Oke. Dan video ini sengaja saya tidak skip karena apa? Karena biar menjadi gambaran jarak tempuh atau waktu tempuh yang diperlukan apabila kita mulai dari arah Banjarnegara menuju ke Wonosobo atau menuju ke patung biawaknya, tepatnya memerlukan waktu berapa menit, dan dengan kecepatan yang bisa dibilang santai, tidak terlalu ngebut, itu memerlukan waktu berapa menit. Itu saudara-saudara. Oke, dan jangan lupa subscribe juga ya, biar nanti tidak ketinggalan
video berikutnya, di seri berikutnya. Selamat menonton, selamat jalan-jalan virtual sambil rebahan, sambil ngapa saja. Oke, oke, gas.
Oke, kita lanjut ya. Kita dari arah Banjarnegara menuju ke Wonosobo. Jadi ini adalah jalur utama dari Banjarnegara ke Wonosobo. Nah, tadi itu ada jembatan. Kalau jembatan itu kalau ngambil ke arah kiri itu ke Kecamatan Selomerto. Oh, Selomerto ini. Kecamatan Sukoharjo. Nah, itu ke sana. Jadi daerah sini itu ini masih wilayah Banjarnegara, sementara untuk seberang sungai di wilayah sana itu masuknya wilayah Wonosobo. Jadi perbatasannya itu sungai ini loh. Dan nanti ada perbatasan lagi di sana masih jauh di depan sana antara Banjarnegara dan Wonosobo. Begitu saudara-saudara. Sebenarnya bisa sih lewat si Sukoharjo tapi muter-muter jauhan. Dari tadi itu pas jembatan itu kita ambil ke kanan ke jembatan terus habis itu sampai ke Kecamatan Sukoharjo. Dari Sukoharjo kalau lurus terus itu bisa sampai ke Kecamatan Leksono. Dari Kecamatan Leksono kalau lurus dan tidak ke jalur utama kita akan sampai ke Kecamatan Selomerto. Begitu saudara-saudara. Akan tetapi sekarang kita tidak lewat situ. Itu untuk mungkin karena kan ada yang keliling Wonosobo ya, seri keliling Wonosobo itu mungkin masuk ke serial yang lain atau episode lain. Untuk episode kali ini kita explore-nya adalah jalur Kebumen Sempor intinya ya, dan ke Lampok. Saya mau isi dulu untuk jaga-jaga, nggak tahu ini udah berapa tapi buat jaga-jaga biar tidak kehabisan di jalan nanti. Ini parkirnya anu ya. Pertaletnya antrinya panjang. Cek 1 2. Oke. Kita lanjutkan perjalanan. Tadi habis isi bensin lagi. Tadi pas di Kebumen saya isi 30.000 dan tadi isi 20.000. Totalnya saya habis 50.000. Dan apakah cukup sampai rumah? Kayaknya sih cukup. Dan sekarang kita mau lanjutkan perjalanan. Ini masih di wilayah Banjarnegara ya. Belum masuk ke wilayah Wonosobo. Tapi nggak jauh lagi nih, udah nggak begitu jauh dari Wonosobo. Nah, ini nanti kita akan tembus ke daerah yang viral, yang lagi viral tembusannya. Jadi dari Banjarnegara menuju ke Wonosobo akan melewati Tugu Biawak. Nah, kita nanti akan lewat itu ya. Akan seperti apa di Tugunya? Apakah akan ramai orang atau tidak di sana? Kalau lihat dari story-story orang-orang sih di sana sekarang ramai banget ya, banyak orang yang lagi foto-foto gitu di tempat itu patung biawaknya. Jadi yang lagi viral kan sekarang itu toko ini patung biawak Wonosobo. Nah ini adalah gambaran kalau kita dari arah Banjarnegara menuju ke arah Wonosobo. Nah itu melewati, itu keren loh di sana loh, di sebelah kiri. Itu kalau mau ke apa namanya ya. Nah kalau nyebrang itu nggak ada jembatan ya, jembatannya cuma yang tadi itu yang di sana, yang masih jauh di sana. Dan nanti ada lagi sudah di wilayah Wonosobo. Nah ini ada jembatan rel kereta api. Tadinya ada 2 kayak gini, tapi yang di sebelah sana udah dibongkar. Loh ini kenapa ini? Loh, ambruk ya, longsor sepertinya ini jembatannya, atau mau dibangun atau longsor. Kalau jalur kereta api Wonosobo Banjarnegara diaktifasi lagi, PR-nya banyak banget loh, karena
sekarang jalurnya udah banyak yang hilang, sudah banyak yang jadi permukiman warga. Terus dan lagi kayak jembatan-jembatan kayak gitu kan sudah dibongkar ya, pada dibongkar gitu. Jadi misalkan mau reaktivasi lagi ya banyak banget PR-nya. Ketika PR-nya banyak, otomatis biaya yang harus dikeluarkan juga pastinya banyak. Gitu saudara-saudara. Nah, di jalur ini kalau diperhatikan itu banyak yang jualan buah ya, terutama buah salak. Karena memang daerah sini bisa dibilang jadi sentra perkebunan salak ya. Di sini sama di Kecamatan Sukoharjo sana itu banyak yang nanam salak. Jadi kalau dari arah Banjarnegara menuju Wonosobo atau sebaliknya itu akan ditemui banyak penjual buah-buahan, terutama buah salak. Dan itu adalah salak lokal. Dan kalau musim durian juga banyak yang jual durian di sini. Begitu infonya saudara-saudara. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk ke perbatasan atau gapura perbatasan antara. Nah, ini kan sekarang kita masih di wilayah Banjarnegara ya. Tapi di depan sana itu sebentar masih lumayan ding. Nanti kita akan masuk ke wilayah Wonosobo. Jadi perbatasannya itu ini loh, Serayu ini. Kalau wilayah sini itu masih Banjarnegara, tapi kalau wilayah sana seberangnya sana itu masuknya udah masuk ke wilayah Wonosobo begitu saudara. Lumayan ternyata masih lumayan jauh ke perbatasan yang di jalannya, di gapuranya. Kalau orang yang nggak tahu mungkin sini sampai sana masih Banjar semua ya, sampai seberang sungai. Padahal sebenarnya sana itu masuk ke wilayah Kabupaten Wonosobo, yaitu kecamatannya Sukoharjo sama Leksono. Yaitu sana itu seberang sungainya itu. Itu udah Wonosobo itu sebenarnya. Nah, ini adalah Sungai Serayu di sini ya. Jadi Sungai Serayu ini sungai yang berasal dari dataran tinggi Dieng ya. Awal mulanya itu munculnya atau mata air pertamanya itu dari dataran tinggi Dieng dan bermuara di Cilacap, di Laut Selatan, di pantai selatan tepatnya di Cilacap. Untuk mata air utamanya itu di dataran tinggi Dieng. Kalau nggak salah namanya Tok Bimolukar kalau nggak salah. Ya, Tok Bimolukar yang ada di. Oke, untuk warga Dieng mungkin bisa komen namanya apa gitu. Itu yang cikal bakalnya menjadi Kali Serayu. Nah, untuk Kali Bogowonto itu berasal dari mata air di lereng Gunung Sumbing. Nah, untuk di tepatnya di mana saya sudah pernah bikin videonya, yaitu tepatnya di Curug Mangku. Curug Mangku itu di Desa Kuadungan. Nah, di video ini bisa dilihat ini adalah video di mana sumber mata air Bogowonto berasal. Sementara untuk sumber mata air dari Sungai Serayu itu bersumber dari daerah dataran tinggi Dieng. Begitu. Sebenarnya Sungai Serayu itu ada pertemuan dua sungai besar ya. Ada yang dari arah sana Pagentan atau ke sana lah, pokoknya Banjarnegara yang ke arah utara sana, ada yang dari arah sana. Itu kali apa ya? Pokoknya ada yang dari sana terus ada yang sini. Dari kali yang sini itu nama dari sininya udah Sungai Serayu. Kali Serayu itu namanya. Begitu.
Wih. Wih. Nah, ini setelah tanjakan ini nanti belok kita akan sampai di namanya terminal. Nah, terminal itu terminal apa ya? Sawangan ya. Nah, terminal Sawangan itu setelah perbatasan antara Banjarnegara dan Wonosobo. Ini kita masih di Banjarnegara. Dan tidak lama-lama ini kita akan sampai di perbatasan Wonosobo Banjarnegara. Sekarang jam 3.23. Oh, udah hampir setengah 4 ternyata udah sore ya. Tadi saya start dari Kebumen jam 11 ya. Banyak berhenti, banyak istirahat, banyak nganu sih ya. Jadinya ya emang kayak gitu. Perjalanan itu bukan destinasinya, bukan tempat asal, bukan hasil akhirnya kemana itu, tapi ya perjalanan adalah perjalanan itu sendiri. Jalan-jalan ya jalan-jalan ketika di jalan itu. Omong apa? Nah, ini Gapura selamat jalan dan Gapura selamat datang di Kabupaten Wonosobo. Ini selamat jalannya kan. Ini adalah Sungai Serayu. Jadi Sungai Serayu ini adalah sungai yang menjadi perbatasan antara Wonosobo dan Banjarnegara. Nah, kita masuk ke wilayah Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo. Nah, ini ada perempatan. Kalau kita kanan itu ke Kecamatan Kaliwiro. Dari Kaliwiro itu nanti tembusnya ke Wadas Lintang. Kaliwiro ke Wadas Lintang seperti apa, saya sudah bikinkan tripnya ya untuk video Kaliwiro Wadas Lintang itu yang dari arah Wadas Lintang. Nah, ini kalau kita belok kiri itu menuju ke Leksono dan Sukoharjo. Jadi jalan tembus yang tadi itu loh, yang jembatan itu. Ini garisnya ini tuh itu ya. Sebenarnya kalau mau ke pulang sih saya bisa saja lewat situ, tapi jadinya lebih jauh karena lewat Kaliwiro. Dari Kaliwiro ke Kalikajar lebih jauh. Saya mau lewat ini aja jalur utama, tapi nanti tidak lewat kota. Lewat Kecamatan Selomerto aja nanti. Oh, Selomerto. Iya benar, Selomerto. Handoyo JB5 Handoyo, keren ya. Tapi JB5 itu kayak lebih keren kalau yang body tinggi loh. Kalau pendek kayak gitu rasanya gimana gitu. Kalau body pendek itu yang bagus itu Legacy, yang SR3 itu bagus. Pendek mau tinggi mau pendek bagus kalau SR3. Tapi kalau JB5 menurut saya bagusan yang body tinggi itu. Menurut saya. Itu kan kayak pendek banget gitu loh kalau JB5 terus itu yang apa ya? Pelan-pelan saja Kang, yang penting tekan. Ya asli apa rombakan ya? JB5 rombakan ini kayaknya ya.
kayaknya robakan ini. Soalnya itu udah retak-retak kayak gitu. Sekarang udah banyak banget sih Jetbus 5 rombakan-rombakan kayak gini. Nah ini jam-jam segini itu udah mulai banyak yang berangkat ya dari Wonosobo ke arah barat, yang jalur via selatan lewat Banjarnegara terus Purwokerto itu sudah mulai berangkat jam-jam segini. Susah banget ini saya mau duluin ini. Jalannya itu ngepres gitu loh. Tuh kan itu tuh. Kalau dibuat untuk lewat bis kayak gini itu ngepres. Mau ngambil kiri juga beresiko karena nggak begitu lebar kalau jalur kirinya. Ngambil kiri ketika di jalan kayak gini itu bahaya. Karena jalur kirinya ya kayak gini, nggak lebar, cenderung sempit. Nah, untuk jembatan yang tadi itu adalah perbatasan antara Kali Serayu, bukan ding. Untuk yang tadi itu dari kali yang dari sana loh, dari arah timur. Kalau Kali Serayunya sendiri ini, jadi perbatasan itu percabangan sungai gitu loh. Ngomong apa sih? Nah itu udah mulai berangkat jam-jam segini. Ada apa ya, Murni Jaya Legasi SR3 Neo, bagus SR3 ya. SR3 itu bagus, yang selendang sampingnya masih ada loh. Kalau yang nggak ada selendang sampingnya kayak gimana gitu, karena dia menjadi ciri khasnya SR3. SR lah, SR series kan sebenarnya kecil sih, nggak ganggu banget itu. Kalau JB3 kan ganggu selendangnya yang di samping itu. Oke. Oh, di sini rupanya yang viral itu. Itu. Nah, ternyata di sini. Tuh penampakannya itu. Nah ini adalah, ya Allah. Aduh, jadi kayak gini ya. Sini saudara-saudara, jembatan atau apa ini namanya yang viral itu ya. Rame banget. Malah jadi malas saya kalau kayak gitu. Apa-apa yang viral-viral terus jadi rame itu males buat ngedatengin. Padahal kalau udah lihat ya udah lihat kali udah gitu. Ya begitulah. Saudara-saudara, itu jalur dari Banjarnegara menuju ke kadal yang viral atau biawak yang viral, itu seperti itu ya. Nah setelah ini saya tidak mau lewat kota, saya mau ambil ke kanan saja menuju ke arah lewat
tepatnya Kecamatan Selomerto. Oh enggak, Selomerto ya, oh bener ya. Udah, saya nggak mau nyalip, nggak mau mendahului nanti karena saya mau belok ke arah kanan. Di depan ini ada lampu, kalau nggak salah ada lampu merahnya. Ada nggak ya? Ada sih kayaknya. Soalnya kalau lewat, nah ini di depan itu adalah Pasar Selomerto ya. Dari Pasar Selomerto, sebelum Pasar Selomerto ada persimpangan, kita ngambil ke arah kanan. Biar tidak mutar terlalu jauh. Nah itu tempat lampu itu loh. Nah itu truk yang belok itu. Nah, kita ambil sini aja. Ini adalah salah satu jalur alternatif dan nanti kita akan tembus ke Pasar Kertek. Sebenarnya bisa juga kita tidak lewat Pasar Kertek, tapi kalau kita tidak lewat Pasar Kertek itu belok-belok muter-muter gitu loh. Bisa langsung ke Kalikajar sebenarnya. Ada jalur yang alternatif menuju ke arah Kalikajar. Cuman kelihatannya lebih dekat, cuman muter-muter jadinya lama. Lebih cepat ke Kertek, walaupun seperti memutar sana tapi tidak belok-belok, tidak naik turun gitu, tidak seperti kalau lewat Kalikajar. Kalau sini ke Kalikajar nanti kan ada jalur yang ke arah Kalikajar, itu lewat perkampungan terus jalannya lebih kecil. Kalau ini sampai ke Kertek segini, jalurnya lumayan lebar. Kenapa? Karena ini adalah jalur alternatif. Ketika tidak ingin melewati kota maka kebanyakan lewat sini kan. Jadi kenapa di sini itu rame ya? Yang lewat sini juga banyak ya, juga kendaraan-kendaraan lumayan besar kayak gitu, truk-truk engkel itu banyak yang lewat sini. Oke, sampai di sini dulu ya untuk perjalanan kali ini dari arah Banjarnegara menuju ke arah Wonosobo. Semoga video ini bisa menjadi gambaran jarak tempuh atau waktu tempuh yang diperlukan dari arah Banjarnegara menuju Wonosobo. Dan apabila kita ingin melihat patung biawak, kita dari arah Wonosobo, bukan ding, dari arah Banjarnegara ya. Itu saudara-saudara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga kemudian tak pilih ini lagi ring rekam ya. Ini udah salah ya. Yaudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.